Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Walaupun saya yakin karakter ini sudah dilupakan oleh para fans Boruto, tapi saya merasa bahwa karakter ini akan memiliki peran penting di akhir. Tidak tahu apakah nanti dia bangkit lagi atau seperti apa. Kali ini kita akan bahas tentang 5 keunikan Urashiki Otsutsuki. Manga Boruto sekarang sudah menjelaskan banyak hal mengenai klan Otsutsuki, seperti mereka datang ke planet target berpasangan, dan tujuan mereka dalam menciptakan pohon dewa dengan Jubi sebagai bibitnya. Pengungkapan ini dan beberapa faktor lain semakin menyorot beberapa keanehan dan keunikan Urashiki Otsutsuki, tokoh yang sejauh ini hanya muncul di anime Boruto. Saya rasa karakter ini memang sengaja disimpan untuk hal yang sangat penting yang mungkin akan diungkap nanti. Jadi bisa dikatakan saya punya teori Urashiki Otsutsuki belum mati. Tapi kalau memang itu teori salah dan Urashiki Otsutsuki mati dengan mudah, maka fix dia merupakan aib anime. Kali ini kita akan bahas tentang Urashiki Otsutsuki. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Bisa dikatakan, Urashiki Otsutsuki datang tanpa partner. Seperti dijelaskan Amado di manga Boruto chapter 51, Otsutsuki biasanya datang berpasangan ke dunia tujuan mereka. Kaguya dulu bersama Ishiki, Momoshiki juga datang bersama Kinshiki, tapi Urashiki tidak datang bersama partner. Seakan menunjukkan bahwa sejak awal, misinya bukan misi standar klan Otsutsuki. Bahkan meski dia memberi informasi kepada Kinshiki dan Momoshiki, dia sering bertindak tanpa mereka. Jadi dia tetap terasa seperti ancaman terpisah. Sendirinya Urashiki Otsutsuki ini membuat saya curiga jika dia mungkin saja adalah Otsutsuki ketiga yang ada di panel itu, di mana dia juga memiliki pasangan, tapi mungkin pasangannya sudah dikorbankan. Saya sudah pernah buat bahasan bahwa kemungkinan besar bukan Kaguya yang menanam pohon Shinju di bumi pertama kali, tapi ada Otsutsuki sebelumnya yang sudah datang dan menjalankan misi itu. Mungkin saja Otsutsuki itu adalah partner dari Urashiki. Bagi yang penasaran, silahkan klik linknya di kanan atas video ini. Sejauh ini, hanya dia Otsutsuki yang diperlihatkan mengkonfrontasi Toneri Otsutsuki. Dia juga tampaknya sangat mempedulikan kondisi Toneri Otsutsuki itu. Momoshiki dan Kinshiki tidak memikirkan Toneri saat mereka datang ke bumi. Ishiki Otsutsuki pun tampaknya tidak peduli keberadaan Toneri. Sejauh ini, hanya Urashiki yang diperlihatkan mengkonfrontasi Toneri. Dia bahkan yang menyebabkan Toneri menjadi batu dengan teknik Ryugujo-nya atau Istana Raja Naga. Hal itu membuat Toneri harus terdiam dalam kurungan waktu selama 10.000 tahun. Awalnya, saya kira Urashiki mengurus Toneri karena diperintah Momoshiki. Tapi ternyata Urashiki tidak menyampaikan apa-apa soal Toneri ke Momoshiki. Ini menandakan bahwa Urashiki punya rencana sendiri, bagaikan seorang mata-mata di antara mata-mata. Kenapa Urashiki secara spesifik mengincar Toneri duluan? Ternyata ini hal yang menarik juga. Apalagi, dalam dialog mereka, Urashiki tampak tahu kalau Toneri melakukan sesuatu kepada Boruto. Sampai pada akhirnya Urashiki terungkap menggunakan boneka milik Toneri Otsutsuki untuk menyerang, walaupun pada akhirnya gagal. Tapi saya curiga Urashiki masih menyimpan rencana lain, di mana dia menggunakan kekuatan lain milik klan Otsutsuki Bulan. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda dia mempersiapkan wadah karma untuk reinkarnasi. Karma adalah metode Otsutsuki untuk abadi. Seorang Otsutsuki bisa memilih manusia atau makhluk berakal lain untuk menjadi wadah mereka. Begitu proses otsutsifikasi si manusia selesai, si Otsutsuki bisa reinkarnasi dengan tubuh wadah tersebut. Kita sudah melihat Momoshiki mempersiapkan Boruto sebagai wadah karma bahkan di momen terakhir, di mana saat itu benar-benar Momoshiki berhasil menempelkan karma di tubuh Boruto. Ishiki mempersiapkan Kawaki dengan Jigen sebagai wadah.
Tapi anehnya, Urashiki tampak tidak mempersiapkan wadah untuk reinkarnasi. Awalnya saya beranggapan, ya sudah, Urashiki sudah selesai eranya sehingga dia benar-benar mati. Tapi saya melihat akan sangat disayangkan jika Urashiki hanya mati begitu saja. Padahal masih banyak hal yang bisa digali dari dirinya. Bisa jadi, sebenarnya mungkin saja Urashiki sudah mempersiapkan wadah baru sebelum pertempuran terakhirnya. Dan mungkin dia akan kembali lagi nanti. Atau bahkan dia memang belum mati. Sehingga saat ini mungkin dia sedang bersembunyi entah di mana, mungkin dia di Otsutsuki Bulan, atau mungkin di tempat lain di dimensi lain. Kembali lagi, saya sangat yakin kemungkinan besar Urashiki masih akan memiliki peran di masa depan. Setidaknya sampai dia bisa mati dalam keadaan yang proper atau seharusnya. Keunikan lain dari Urashiki Otsutsuki adalah dia bisa mencapai wujud transformasi tanpa memangsa Otsutsuki lain. Momoshiki Otsutsuki sudah memperlihatkan kepada kita kalau dia dapat menjadi lebih kuat dengan memangsa Kinshiki Otsutsuki. Urashiki dapat mencapai wujud lebih kuat juga, tapi karena tidak punya partner, dia tidak memangsa Otsutsuki lain. Wujud baru Urashiki ini dia peroleh dengan memangsa semua cakra yang ia ambil, plus memakan matanya sendiri. Yang tercipta kemudian adalah Urashiki yang mampu menghadapi Sasuke dan Jiraiya, tapi tidak lagi memiliki kemampuan manipulasi waktu. Tapi tetap saja, kalau memang dia dianggap mati, maka sayang sekali kemampuan barunya itu bisa dikalahkan oleh dua bocil. Baru dia Otsutsuki yang diperlihatkan memiliki kemampuan manipulasi waktu. Urashiki memiliki kemampuan unik. Dia dapat memundurkan waktu dan tidak ragu menggunakan seenaknya kekuatan itu. Padahal kita tahu, untuk Kaguya saja, untuk menggunakan teknik ruang dan waktu, dia sampai harus menggunakan cakra dalam jumlah yang sangat besar. Tapi di sini Urashiki, kemampuan manipulasi waktunya seolah melekat dengan dirinya. Seperti itu membuat dia tidak perlu menggunakan cakra yang sangat besar untuk menggunakan kemampuan itu. Kemampuan ini tentunya pernah merepotkan Jiraiya saat dia melawan Urashiki. Masalahnya, kemampuan ini muncul mendadak. Urashiki tidak terlihat memanfaatkannya saat dia melawan Gaara dan Chojuro, maupun saat dia melawan Shinki dan Boruto di Negara Angin. Dia baru memanfaatkannya di masa lalu saat melawan Jiraiya, Boruto, dan Naruto kecil. Lalu kekuatan ini juga tidak ia manfaatkan lagi setelah berubah wujud. Tentunya sangat disayangkan sekali kemampuan yang sangat unik ini, yang bahkan Otsutsuki lain tidak miliki, hanya berakhir dengan mudah. Padahal kalau kemampuan ini digali lebih dalam lagi, akan membuat Urashiki menjadi salah satu Otsutsuki terkuat. Ya kembali lagi, bagaimana kemauan Kishimoto? Kalau Kishimoto memang ingin menghabiskan Urashiki seperti itu saja, ya sudah, kita harus legowo. Intinya, saya masih yakin kemungkinan besar Urashiki masih hidup dan dia akan menuntut balas di masa depan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang, yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize.
Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!